Introducing my group. 1, 2, 3, 4. Bahasa. Diperkirakan ada lebih dari 1.200 bahasa di dunia. Bahasa merupakan pemersatu bangsa. Seorang pepatah mengatakan, bahasa adalah cerminan bangsa, dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat menjaga kelestarian bahasanya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia pada akhirnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang dipopulerkan oleh para pedagang sebagai penghubung bahasa antar bangsa. Bahasa Melayu ini sudah diperkirakan digunakan secara luas pada masa Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Di abad ke-17, bahasa Melayu ini telah berkembang menjadi serba aneka dialek. Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor menuliskan Kamus Eka Bahasa yang memuat kosakata bahasa Melayu yang disusun secara alfabetis. Bahasa Melayu terbagi menjadi dua, Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Disitulah mulai terjadi pembakuan bahasa, yang kemudian promosi bahasa Melayu dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, disinilah terbentuknya benih-benih bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula. Pada tahun 1896, Charles Adriaan van Opshen, seorang warga negara Belanda, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, membuat standarisasi aksara Latin dari bahasa Melayu dan menghasilkan kitab Melayu di tahun 1901 yang menjadikan buku ini sebagai buku pedoman tata bahasa Melayu yang dikenal dengan ejaan Van Ophusen. Di tahun 1916, Ki Hajar Dewantara mengusulkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan yang sudah disesuaikan dengan standarisasi dari kitab Eka Bahasa oleh Haji Ali. Nah, ketika itu, semangat merdeka bangsa Indonesia sangatlah menggelora. Kemudian tercetuslah keinginan bangsa untuk memiliki identitasnya sendiri melalui bahasa yang dapat mempersatukan bangsa. Maka pada Kongres Pemuda I di tahun 1926, Muhammad Yamin juga mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan agar terjadinya perubahan nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Alasannya dikarenakan bangsa yang sedang kita perjuangkan dinamakan bangsa Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut sebagai bahasa Indonesia. Dengan adanya beberapa usulan tersebut, pada Kongres Pemuda II di tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda! Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Secara sosiologis, sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sudah menjadi resmi bahasa persatuan. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945
yaitu 1 hari setelah kemerdekaan, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan? Bagaimana bunyinya? Mari kita simak bersama. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Isinya tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis bagian 1. Pada pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia tulis bagian 2. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia tulis bagian 3. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Pada pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa persatuan atau bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan, identitas nasional, dan alat penghubung antar warga, daerah, budaya, dan agama. Sedangkan bahasa negara atau bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tahukah kalian? 5 fakta menarik tentang bahasa Indonesia yang jarang sekali diketahui. Yang pertama, termasuk 10 besar bahasa tersulit dikenal. Menariknya, hasil dari penelitian di London School of Science and Technology, ternyata bahasa Indonesia ini masuk dalam peringkat ke-10 sebagai bahasa yang paling sulit dikenal lewat rekaman audio. Yang kedua, digunakan saat pelantikan wali kota Somerset di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan permintaan khusus Hilliard yang kala itu memang terkenal dekat dengan komunitas Indonesia di Somerset. Nah, pembacaan janji setia berbahasa Indonesia ini dilakukan oleh seorang pelajar kelas menengah Somerset yang bernama Abigail Johan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Pada Desember 2007 silam, pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam mengumumkan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua secara resmi di sana. Yang keempat, bahasa ke-9 terbanyak yang digunakan di dunia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia ternyata menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan menempati posisi ke-9 di dunia. Yang kelima, bahasa terbanyak digunakan di Wikipedia dan WordPress. Pakar bahasa Indonesia serta Wikipedia dan Ivan Lanin pernah mengungkapkan bahwa Wikipedia Indonesia kini berada di peringkat 26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin.